Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda mek waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja tidak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong waras ngono maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi. Ndonga kok terus, koyo sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok sebeleh elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan anut aku, mergo ora asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten apa. Dadi ini kula waca kalih mawon nggih, kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sanggeng napa hikam ya. Nggih kula waca Arab ya mawon engko napa. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung, biasa hafalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubihu laka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing milike Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksudno tiyang wong iku mesti celaka, nyelakakno orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah, iso wae saiki kira saleh sok ben saleh. Ya sudah itu hak ya Allah, sudah ndak itu. Terus ngendikane beliau ini ilahi kullama akhrasani lu'mi antaqani karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya antaqani karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani ndonga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nek eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nek eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindot wong ngono niku wis dindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nek eling jembare rahmate Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lu'mi antaqani karomuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau di sarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apik dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingin apa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan gitu. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat
bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang enggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa apa ora, eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madzhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini. Orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah. Saking syukur kula, niku duhur kula makome. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene ku dene kelakuane cek ngene ku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngurang pangeran ra nampa kurang ngene kurang. Pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur wong wis sujud niate apik yo apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama iki masuk akal. Saiki nek diwalik. Ana Zaid yang muslim. Bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukume kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota 7 apa asal bathuke nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud nggo pangeran. Syarat. Nggo syarat. Nah ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah nggo dadekno murtad. Yo. Yo ulama yo macam-macam. Mane kok jangan aku ilmune sakit. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Ngopo kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan yang kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu a'lam yes, ya mungkin naik HP, mungkin ora. Wallahu a'lam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku iki kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ana kekasih mateni kekasih. Mesti keliru perintahmu Israel. Semune ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel ki wis menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, iso mikir juga Israel. Cara dekne masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi katakan pada Ibrahim hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marah Ibrahim, kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh yes mati saya kira apa. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama koyok-koyok logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tah kekasih ra siap
ketemu kasihnya. Nah, kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, ya, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika Habib Zain Sakmangke, semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli. Ya karena tadi yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Kewani tak kok jenazah kok guri. Nak komen taqabbal wa minna minkum taqabbal. Ya Karim pasti dia kok kiai sableng. Jenazah iki kok apa? Guri. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah enggak di depan, enggak di depannya sudah. Sekolah menangi rian tentang buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Musim haji tok umpira wae keselen kok napa. Kula terusaken. Jadi kalau janut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nak menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial. Ya malah Allah kadang melehno kita, mereka kok kalah mbek wong kafir. Misalnya ngeten gini, makanya Imam Suyuti nafsiri falatutil kafirin fi hawahum. Dalam hal yang bersifat hawa napa? Nafsu. Misalnya begini, saya contohkan, Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau, saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kue wong Islam jare demi Allah ora wani luka. Sehingga masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe kiai trimo ngono ra wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi, nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalehan kita akan dibandingkan kezaliman. Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sampeyan dibandingno. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berani. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba. Antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong hasud sidik-sidik. Paling wong ngrasani. Kiai iso ngene omong tok ora iso nglakoni paling gitu. Padha kiai ini paling hasud. Ya sidik-sidik lah, paling serek. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Enggak terus preman-preman nak belani kanca wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Wis repot preman-preman nak tobat wis repot. Kula nu rada nyesal mek tobaté preman. Nak ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, men itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nak tobat itu tetep ning perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep diganti generasine ngono. Mestine maksudnya mestine ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku.
Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Terus kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Ya sekira tau mikir itu sak dinane niku lho sak dinane dongane Kamis masuk Islam Jumat. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Mergo diwacana Quran surat Toha. Bareng Islam metuki Nabi, mun walhasil bar Islam teng Zaid bin Arqam ning mbene Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menenge mboten langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku mare Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing ndelik. Paham nggih? Dadi enak maksudnya. Lah misale terus Umar dadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo derek akhir. Wah. Kacau. Artinya enggak ada perubahan kan kalau gitu. Lan Ruhin mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh kok. Mboten harus kiai dene. Mestine ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu tuh sing mateni sinten? Wahsy. Jare Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Lha misalnya terus Wahsy tobat, sampean nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung. Zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid. Bariku ngiseni jedinge terus bareng dijak perang wedi wae ya repot. Ya niku ide kula tapi ora kudu lakoni. Nek mau cerita ilmu sampeyan ora kudu nglakoni. Ya tunggale wong preman brah-breh. Blonjo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngleboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwei. Ora ya malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Wis repot-repot. Tapi ya apik tobat, mesti iki cerita. Ndak begitu, mestinya berbanding. Paham nek sampean takok tobat itu cara ulama nggih ngoten niku berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islami. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam ngatur strategi perang. So, Khalid itu utek elek kan, pikirannya ala sahabat yang menuso ruhin es. Kayak wong wedok ambek apa jenenge ghanimah mesti medun. Nah, sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane iki jamira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kenek, meleyang to. Dadi Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane mbok dhuwur pundi. Wong kula nate mriko bolak-balik kan nggih bisa nek urung tahu. Kula kaya wong India dadi melok itikaf teng gunung napa Uhud. Mbok piye dalile mbok apa ya ora ero. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat sing kok ruhin itu ndak akabir sahabat, ndak sahabat papan atas, sahabat sing ya, yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek manai kok dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Ini kelimake itu di perang Tabuk, di perang Yarmouk, di perang Tabuk. Itu dipanglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah.
Termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak, sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini, gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1:3 ya? Nah itu dulu, pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Pokoknya tak kayak gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi mau kitabnya malah bingung tuh. 100 pasukan kuda yang di depan tuh disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dhabha fal mughirati subha itu. Ya, pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang. Memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam teko wakeh, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih kalau maksudnya? Sehingga wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru, padahal ya wongnya podo. Mau baris setok dirubah. Nah, misalnya sing mimpin Mustafa sembah jare mati ya syahid, mati kabeh wong Islam. Lah itu artinya dia masih ingat betul, saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Lah coba bayangno to nek ning padang pasir 3.000 orang, yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita tidak imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang perang itu. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buareng Islam tobat nyapu masjid. Sebariku ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas, memperdayakan ekonomi nganti sugih bergeder. Bareng Islam terus dunia nentek melarat, terus nyapu masjid, sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai, nggak poso sunat. Ya tidak apa-apa itu, tapi sugih tetap. Kok zaman kafir sugih, zaman Islam kere, mestinya zaman Islam ya sugih, terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam wal muslimin. Mestinya, tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya tidak apa-apa. Ojo kok terus dari Gus Pak ngene ku elek ya ora, nek jenenge tobat mesti apik, tapi enggak fair gitu loh. Mosok zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko aja taat sira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajahidhum lan merangi sira hum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Maksudnya hujjah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita bire ke wajah hidum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener agama napa Islam. Wajah lan merangi sira hum ing kufar bihi lan Quran ayat Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede.